Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Sahabat religi yang berbahagia, ada satu hadis yang berbunyi man humani la yasba'ani talibul ilmin wa talibud dunya. Ada dua golongan yang tidak pernah merasa kenyang, kata Rasulullah. Golongan pertama adalah talibul ilmin, orang-orang yang mencari ilmu. Golongan yang kedua adalah talibud dunya, orang-orang yang mengejar dunia. Secara matan, hadis ini mungkin akan kita tinjau sekali pintas seperti kontradiktif, berlawanan. Padahal setelah kita tinjau agak lebih dalam sedikit, ternyata tidak. Rupanya hadis ini adalah untuk memberi motivasi kepada kita semua, yang mana dalam masa-masa kita masih belajar. Kalau di pesantren namanya santri, santriwati. Kalau di sekolah namanya siswa-siswi. Kalau di kampus namanya para mahasiswa dan mahasiswi. Terus dan tidak pernah lelah yang namanya untuk terus belajar. Ini adalah motivasi untuk kita semua. Jangan pernah kita merasa puas dengan satu ilmu yang sudah kita peroleh dan kita pelajari. Apalagi kalau kita sudah berkontribusi di masyarakat, di khalayak ramal, hidup yang penuh dengan dinamika di masyarakat. Ini tentu akan menggugah alam pikiran kita, bahwasanya apa yang kita selama ini pelajari belum tentu cukup. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan Imam Syafi'i, semakin saya mengetahui suatu ilmu, di sana juga semakin betapa aku ini masih merasa bodoh. Bagi kita semua, mungkin pernah mendengar hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. I'mal di dunika karena kata isu abadah wa mal li akhiratika karena tamutu ghadan. Ini juga adalah sebagai motivasi bagi kita, bagi setiap orang yang mungkin masih dalam tahapan belajar. Mungkin belajarnya masih dalam lingkup ruang lembaga, ataupun belajar dalam arti luas. Selama dia hidup dimanapun dia terus belajar. Artinya jangan pernah kita merasa bosan untuk menggali yang namanya ilmu. Begitu juga orang-orang yang mengejar dunia. Kalau kita melihat kedua hadis ini adalah motivasi kita untuk terus berusaha. Mungkin tidak enak, tidak elok kalau ada misalnya seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai lah, ulama, bajunya compang-camping misalnya kan, rumahnya gubuk reot. Ya mungkin dikatakan tawadhu juga belum tentu juga kan, wallahu a'lam. Akan lebih elegan misalnya seorang ulama, seorang kiai ya, mempunyai pondok besar misalnya kan, kendaraannya bagus, pakainya bagus. Dan ini pernah dicontohkan oleh Imam Syekh Asyajili ketika ditanya, kenapa Imam Syekh Asyajili, seorang tokoh tasawuf, tokoh tarekat, mempunyai kendaraan yang namanya, kalau dulu kuda yang sangat mahal, kalau sekarang itu mungkin sekelas Alphard apa BMW lah kan. Anda ini seorang alim, seorang mursyid, kok kendaraannya mahal-mahal, bahkan bajunya juga mahal-mahal, mewah-mewah. Apa jawabnya Syekh Imam Asyajili? Saya dengan menggunakan ataupun dengan berpakaian seperti ini supaya saya tidak banyak berharap kepada manusia dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi kita, orang yang masih dalam proses belajar. Jangan lupa, jangan bosan, jangan jenuh, jangan mudah puas dengan apa yang sudah diperoleh. Begitu juga bagi yang lagi sedang
berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk meningkatkan derajat dari segi harta benda. Teruslah semangat, siapa tahu Allah akan mengangkat derajat kita, baik dari segi ilmu yang kita dapat ataupun dari segi harta yang ada diberikan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami haturkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.